Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuridesa Putri dari kelas B3 akan mempresentasikan materi pertemuan kelima biofarmasetika untuk sediaan parenteral. Langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pengertian dari sediaan parenteral. Sediaan parenteral merupakan sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus, atau implan di dalam tubuh, di mana pada sediaan parenteral ini merupakan sediaan yang diberikan tanpa melalui mulut atau selain pada saluran cerna, karena pada sediaan parenteral ini obat tersebut langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan memberikan efek yang lebih cepat dan langsung sampai ke target kerja obat itu sendiri atau langsung sampai ke sasarannya. Kemudian pada sediaan parenteral ini merupakan sediaan yang harus steril atau bebas dari mikroba karena melalui sistem pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi yang tinggi seperti kulit dan mukosa pencernaan dan mukosa di dalam tubuh. Langsung saja pada slide yang kedua, yaitu keuntungan dan kerugian dari sediaan parenteral itu sendiri. Yang pertama, apabila sudah masuk ke dalam tubuh, susah untuk dikeluarkan apabila terjadi kasus toksisitas, karena pada sediaan ini langsung masuk ke sirkulasi sistemik, tidak melalui sistem pencernaan lagi. Jadi dia susah untuk dikeluarkan karena dia langsung memberikan efek. Yang kedua, harganya relatif mahal, di mana harga yang relatif mahal ini terjadi karena persyaratan manufakturnya dan pengemasan pada obat sediaan steril itu sendiri. Dan adapun salah satu kerugiannya juga karena dia pemberian secara injeksi, maka rasa nyeri pada pemberian obat itu sendiri cenderung sulit untuk dihindari. Selanjutnya, keuntungan dari sediaan parenteral itu sendiri, yang pertama, dapat memberikan efek yang cepat. Sediaan ini memberikan efek yang cepat karena langsung memasuki sirkulasi sistemik, sehingga memberikan efek yang cepat karena langsung menuju ke target kerja obat itu sendiri. Yang kedua, tidak melalui first pass effect, artinya sediaan parenteral ini tidak melalui eliminasi lintas pertama yang terjadi di membran gastrointestinal seperti umumnya pada obat sediaan oral, karena obat yang tidak melalui first pass effect, otomatis bioavailabilitas dari obat tersebut lebih besar karena tidak ada eliminasi lintas pertama yang terjadi pada membran gastrointestinal. Kemudian dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak sadar. Kemudian untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam saluran cerna seperti obat yang diberikan secara insulin. Kemudian kelebihannya juga kerusakan obat dalam fraktus gastrointestinal dapat dihindari. Oke, adapun jenis-jenis sediaan parenteral itu sendiri ada cair, serbuk, dan tablet susuk. Adapun untuk sediaan cair itu sendiri ada seperti cairan infus. Yang kedua itu sediaan serbuk, di mana pada sediaan serbuk ini harus direkonstitusi terlebih dahulu. Adapun rekonstitusi itu sendiri merupakan pembuatan suspensi kering. Adapun tujuan dari pembuatan suspensi kering ini karena pada umumnya stabilitas zat aktif di dalam pelarut air cenderung terbatas, termasuk pada stabilitas fisika dan kimianya, dan pada umumnya zat aktif yang ada pada antibiotik memiliki stabilitas yang terbatas dalam pelarut air, termasuk stabilitas fisika dan kimianya. Adapun alasannya kenapa dibuat suspensi kering, agar kestabilan zat aktif juga dapat dipertahankan. Jadi untuk sediaan serbuknya harus dibuat suspensi kering terlebih dahulu agar zat aktifnya lebih stabil dalam pelarut air. Kemudian tablet susuk, di mana tablet susuk ini merupakan tablet implantasi. Oke, adapun jenis-jenis sediaan parenteral ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang sediaan parenteral dengan volume yang besar, ada dengan volume yang kecil, di mana volume yang besar merupakan sediaan dengan volume di atas 100 ml, dan sediaan dengan volume kecilnya yaitu di bawah 100 ml. Adapun sediaan cair masuk ke dalam sediaan parenteral dengan volume yang besar. Adapun karakteristik dari sediaan parenteral itu sendiri, yang pertama bebas dari mikroorganisme karena tadi obat yang sediaan parenteral itu melalui sistem pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi yang tinggi sehingga harus bebas dari mikroba. Kemudian efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen, di mana maksud efek farmakologis dengan adanya pirogen ini maksudnya untuk melihat respon yang terjadi pada tubuh setelah pemberian obat, di mana respon yang terjadi itu biasanya seperti demam dan sakit kepala. Jadi adanya pirogen ini yaitu untuk melihat respon tubuh setelah pemberian obat itu sendiri.
Langsung saja kita pada karakteristik sediaan di sini stabil secara fisika kimia dalam kurung periode tertentu, sehingga pada adanya stabilitas fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu di sini juga akan menentukan apakah sediaan tersebut diberikan dalam bentuk sediaan cair atau serbuk. Kalau misalkan dalam bentuk serbuk, pasti harus dibuat spesifikasi terlebih dahulu agar stabilitas zat aktif di dalam air dapat terjaga stabilisasinya. Oke, langsung saja kita masuk pada jenis rute pemberian pada sediaan parenteral ini, yaitu yang pertama intravena. Ada intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, dan intraarterial. Yang pertama yaitu intravena, di mana pada pemberian intravena ini merupakan penyuntikan yang dilakukan langsung ke dalam pembuluh vena untuk mendapatkan efek yang lebih cepat atau efek yang segera. Biasanya diberikan pada daerah di depan siku dengan volume pemberian mulai dari 1 mili sampai dengan 100 mili, dan untuk sediaan infus dapat lebih dari 100 mili. Kemudian pemberian intravena itu sendiri hanya terbatas pada pemberian larutan air, karena apabila pemberian intravena diberikan dalam bentuk emulsi, dia harus memenuhi persyaratan dari ukuran partikel tertentu. Oke, kemudian pada pemberian intravena ini, pada jenis rute pemberian intravena merupakan pemberian dengan tingkat absorpsi yang paling tinggi dibandingkan dengan rute pemberian yang lainnya, karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh vena dan lebih tinggi kecepatan absorpsinya dibandingkan dengan jenis pemberian yang lainnya. Oke, yang kedua untuk pemberian subkutan, di mana pada pemberian subkutan ini merupakan penyuntikan di bawah yang kedua intramuskular, di mana yang kedua merupakan pemberian secara intramuskular, di mana pemberian secara intramuskular merupakan penyuntikan obat pada jaringan otot. Kecepatan absorpsinya bisa dibilang kedua lebih cepat dibandingkan dengan intravena. Jadi pada intramuskular ini disuntikan melalui jaringan otot, biasanya pada lengan bagian atas, di pinggul dan di pinggul juga pada jaringan intramuskular. Kemudian kecepatan absorpsinya bisa dibilang kedua lebih cepat dibandingkan dengan intramuskular. Adapun pada pemberian intramuskular ini, obat ini akan masuk ke dalam pembuluh darah secara difusi pasif, kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ini berlaku baik untuk obat yang bersifat hidrofilik atau lipofilik. Kemudian pada pemberian subkutan juga ini, dia efeknya yaitu dia memberikan efek yang lepas lambat, artinya pada dimana puncak konsentrasi di dalam darah diperoleh setelah pemberian 1-2 jam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dia memiliki efek yang lepas lambat atau lebih lambat dibandingkan dengan intravena, karena dia yang pertama itu reologi dari produk itu sendiri, ukuran partikelnya, volume injeksinya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pada pemberian subkutan, di mana pada pemberian subkutan ini merupakan penyuntikan di bawah kulit atau pada lapisan lemak. Di mana pada pemberian obat ini disuntikan biasanya di paha, di lengan bagian bawah, dan biasanya pada pantat untuk pemberian insulin. Biasanya juga pada pemberian subkutan ini untuk pemberian vaksin. Kemudian agar tidak terjadi iritasi, untuk penyuntikan secara subkutan ini harus dilakukan lebih hati-hati lagi. Volume pemberian dari rute pemberian subkutan ini tidak lebih dari 2 mili. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian secara intradermal, di mana pemberian secara intradermal ini merupakan penyuntikan melalui lapisan kulit superficial, di mana volume pemberian dari intradermal ini lebih kecil dibandingkan dengan subkutan, sehingga absorpsi dari obat ini juga lebih lambat dan onset durasinya juga akan lebih berkurang atau lebih lambat. Kemudian pada suntikan perlapisan dermis ini akan dilakukan di lapisan epidermis atau di bawah permukaan kulit. Injeksinya itu
hanya terbatas pada sejumlah kecil obat, di mana pada penyuntikan secara intradermal ini biasanya digunakan untuk mengetes, biasanya di rumah sakit digunakan untuk tes antibiotik atau untuk mengetes alergi suatu obat pada pasien tersebut. Apabila dia memberikan efek gatal-gatal pada area yang di lingkar itu, maka obat tersebut tidak cocok. Jadi dia ini lebih ke untuk mengetes alergi suatu obat pada pasien. Jadi kalau apabila pasien tersebut alergi obat tersebut, maka tidak akan diberikan. Kemudian pada rute pemberian secara epidural, di mana pemberian secara epidural ini suntikan yang biasanya menggunakan obat bius lokal yang biasanya diberikan pada orang yang akan melahirkan. Suntikan secara epidural ini biasa diberikan pada bagian belakang, disuntikan pada ruang epidural yang melindungi sumsum tulang belakang, dan biasanya diberikan pada orang yang akan melahirkan apabila sudah tidak tahan menahan rasa sakit pada pembukaan. Kemudian langsung pada pemberian intraarterial, di mana pada pemberian intraarterial ini penyuntikan yang langsung dimasukkan pada arteri yang digunakan untuk intravena, yang dimana apabila kerja obat tersebut yang diinginkan masuk ke dalam daerah perifer pada tubuh. Kemudian intrakardiak, di mana pada intrakardiak ini merupakan obat yang disuntikan langsung ke jantung, hanya untuk pasien dalam keadaan darurat atau untuk pasien yang gagal jantung. Oke, langsung saja di sini terdapat grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dosis yang sama dengan 3 rute pemberian yang berbeda. Jadi di sini obatnya diberikan dengan dosis yang sama namun pada rute pemberian yang berbeda-beda. Di sini ada pemberian secara oral, secara intramuskular, dan secara intravena. Yang pertama, yang obat dengan konsentrasi plasma yang paling rendah yaitu pemberian secara oral, di mana karena pada pemberian secara oral ini masih melalui tahap first pass effect atau eliminasi lintas pertama yang terjadi pada membran gastrointestinal sehingga konsentrasi obat tersebut atau bioavailabilitas dari obat tersebut akan berkurang setelah melalui first pass effect, sehingga dia memiliki konsentrasi plasma yang lebih sedikit dibandingkan dengan cara pemberian yang lainnya. Yang kedua yaitu intramuskular, di mana pada pemberian intramuskular ini dia memberikan efek yang lepas lambat, atau dia konsentrasi dalam plasma darah itu terjadi setelah 1-2 jam pemberiannya karena beberapa faktor, yaitu volume injeksinya, cara tukaran partikel dan lain sebagainya, sehingga dia lebih rendah dibandingkan dengan intravena. Kemudian untuk konsentrasi plasma yang paling tinggi yaitu intravena, di mana pada intravena ini langsung masuk ke bagian sirkulasi sistemik dan tidak melalui first pass effect, sehingga konsentrasi dalam plasmanya lebih besar dibandingkan dengan rute pemberian yang lain, dan bisa dibilang pada intravena ini memiliki bioavailabilitas 100% dibandingkan dengan sediaan yang lainnya karena dia langsung memiliki sirkulasi sistemik dan ditargetkan pada efek yang lebih cepat. Oke, kemudian sini pada intravena yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menambahkan untuk bahaya atau dampak negatif dari pemberian secara intravena ini, di mana pada pemberian intravena ini dapat memungkinkan terjadinya trombus atau terbentuknya trombus, di mana biasanya akan terbentuknya trombus kemudian membentuk embolus dan emboli, di mana embolus itu merupakan trombus apabila terlepas akan membentuk embolus, dan kemudian terjadi emboli, di mana emboli itu merupakan penyumbatan yang terjadi pada arteri darah. Oke, biasanya untuk pemberian intravena seperti pada infus di rumah sakit, biasanya apabila terdapat gelembung pada selang infusnya itu, maka akan memungkinkan terbentuknya trombus karena oksigen tersebut akan masuk ke dalam kapiler darah, mengikuti aliran darah, kemudian masuk ke jantung, dan kemudian dari jantung tersebut akan dialirkan ke cabang arteri di paru sehingga menghambat aliran darah. Apabila sudah menghambat aliran darah, maka terjadi penyumbatan atau emboli. Jadi trombus ini juga bahayanya karena ini merupakan salah satu faktor risiko dari terjadinya hipertensi dan terjadinya stroke. Jadi apabila terdapat gelembung pada infus, sebaiknya segera dihindari atau bisa langsung panggil perawatnya agar tidak terjadi trombus. Biasanya di detik-detik biar gelembungnya hilang dan tidak masuk ke dalam tubuh,
sebelum terbentuknya trombus pada pemberian secara intravena ini. Oke, kemudian yang ini bisa dibaca sendiri, dan untuk pemberian subkutan juga bisa dibaca sendiri. Oke, adapun faktor-faktor yang pengaruh dari bioavailabilitas obat itu sendiri itu ada 3, ada faktor fisikokimia, faktor fisiologi, dan faktor formulasi, di mana 3 faktor ini juga sangat mempengaruhi bioavailabilitas termasuk fisikokimia. Oke, fisikokimia sini yang mencakup yaitu laju disolusi, koefisien partisi, dan kelarutan dalam lemak, interaksi obat zat aktif dalam bahan-bahan dan dalam sediaan. Di sini faktor kimia ini sangat berkaitan dengan sifat kelarutan obat tersebut yang sudah dijelaskan pada video kemarin, seperti kelarutannya, sifat lipofilisitasnya. Yang pertama itu laju disolusi, di mana laju disolusi ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya kelarutan, karena hanya obat-obat yang memiliki kelarutan yang baik kelarutan dalam lemak yang baik dan yang akan memiliki laju disolusi yang baik juga, sehingga laju disolusi ini sangat berkaitan dengan kelarutan suatu obat itu sendiri, berbanding lurus dengan kelarutan dan mempengaruhi absorpsi dan bioavailabilitas dari obat itu sendiri. Yang kedua itu koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak. Jadi hanya obat-obat yang larut dalam lemak yang dapat masuk ke dalam sel atau yang terabsorpsi, dan obat-obat yang larut dalam air itu akan tertinggal di luar. Jadi obat tersebut harus memiliki kelarutan lemak, karena sebagian besar membran biologis yang ada dalam tubuh kita itu tersusun dari lemak atau lipid bilayer. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi obat dalam tubuh merupakan salah satu faktor fisikokimia dari bioavailabilitasnya juga. Oke, di sini laju disolusi yang mengikuti hukum Noyes dan Whitney, di mana pada laju disolusi ini juga berpengaruh pada ukuran partikel obat itu sendiri, dan derajat ionisasi dari obat itu sendiri juga mempengaruhi, karena sebagian besar obat itu bersifat elektrolit lemah. Oke, kemudian masuk ke dalam faktor fisiologi, di mana faktor fisiologi ini juga mempengaruhi bioavailabilitas, karena setiap individu itu memiliki setiap obat yang masuk ke dalam plasma setiap individu itu bisa dibilang berbeda, dan ini berkaitan dengan salah satu faktor fisiologinya, karena terdapat tempat injeksinya, gerakannya, dan lain sebagainya. Oke, yang bisa dibaca sendiri. Oke. Kemudian langsung masuk ke dalam faktor formulasi, di mana faktor formulasi juga mempengaruhi, di mana untuk menentukan sifat fisika kimia yang baik dari suatu obat itu sendiri sangat berkaitan erat dengan bioavailabilitas dari obat itu sendiri. Apabila formulasinya baik, maka obat tersebut juga akan memiliki laju absorpsi yang baik dan memiliki bioavailabilitas yang baik juga. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pada sediaan intraparenteral itu sendiri. Yang pertama uji stabilitas fisika kimia, yang kedua uji mikrobiologi, dan yang ketiga uji secara in vivo, di mana pada uji stabilitas fisika itu sendiri untuk penampilan fisiknya, viskositasnya, dan lain sebagainya karena setiap protein pemberian itu memiliki tipe kelarutan yang berbeda, karena pada intravena dia tidak bisa untuk obat yang selain pada pelarut air, karena harus memiliki persyaratan ukuran partikel yang berbeda juga dibandingkan dengan pemberian secara intramuskular atau subkutan, bisa diberikan dalam bentuk emulsi atau suspensi. Kemudian yang kedua yaitu uji mikrobiologi, di mana pada uji mikrobiologi ini merupakan pengujian pada obat sediaan parenteral dengan menggunakan mikrobiologi atau komponen-komponen dari mikrobiologi itu sendiri. Biasanya untuk uji mikrobiologi ini menggunakan bakteri dengan bakteri yang gram negatif. Di sini uji mikrobiologi juga itu untuk melihat respon pada tubuh setelah pemberian obat pada sediaan parenteral itu sendiri. Dan biasanya respon yang timbul pada uji mikrobiologi ini yaitu seperti demam, sakit kepala, dan lain sebagainya. Kemudian uji secara in vivo, di mana uji secara in vivo ini merupakan pengujian dengan menggunakan hewan-hewan uji, dan hewan-hewan uji yang bisa digunakan seperti kelinci, monci, dan lain sebagainya.
Oke, itu saja presentasi dari saya untuk pertemuan kelima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga kita bisa kembali berkuliah di kelas seperti biasanya. Wah, sekian dari saya. Apabila ada yang keliru dalam presentasi ini, mohon koreksinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.